Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pembelajaran PPKN kelas 8 yang disusun oleh Ana Khodirianti SPD, SMP Negeri 1 Gerobogan. Bab 2. Bentuk dan kedaulatan rakyat. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah 1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peserta didik mampu menjelaskan bentuk dan kedaulatan rakyat. 3. Peserta didik mampu menjelaskan RIS dan Indonesia sebagai negara kesatuan. 4. Peserta didik mampu mengidentifikasi Indonesia sebagai negara kesatuan. Sikap bersyukur terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah sikap bersyukur itu? Bersyukur adalah sikap yang sebaiknya kita tanamkan dalam hidup sebagai bentuk bahwa ada banyak rahmat dan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Sikap bersyukur terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah sikap bersyukur itu? Bersyukur adalah sikap yang sebaiknya kita tanamkan dalam hidup sebagai bentuk bahwa ada banyak rahmat dan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya, bentuk dan kedaulatan negara. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat pasal 1 ayat 1 UUD 1945. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terdapat pasal 1 ayat 2 UUD 1945. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dari isi ayat-ayat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Indonesia menganut bentuk kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Jenis-jenis kedaulatan menurut UUD 1945 adalah 1. Kedaulatan Tuhan, yaitu kedaulatan yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada penguasa atau raja. 2. Kedaulatan negara, yaitu kedaulatan berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. 3. Kedaulatan rakyat, yaitu kesatuan yang dibentuk oleh perjanjian masyarakat dan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. 4. Kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersumber dari keadilan dan kesadaran hukum. Sifat-sifat kedaulatan adalah 1. Permanen atau tetap. Kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. 2. Asli. Kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat. Kedaulatan tidak dapat menimbulkan pluralisme atau suatu kondisi masyarakat yang majemuk di dalam suatu kedaulatan. 4. Tidak terbatas. Kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, akan melenyapkan sifat kedaulatan. 5. Absolut. Tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi itu selain kedaulatan. Bentuk-bentuk kedaulatan ada 2, yaitu 1. Kedaulatan ke dalam, yaitu negara atau pemerintahan berhak mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat dengan melalui beberapa negara yang dibentuk oleh negara tersebut. 2. Kedaulatan keluar, yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan yang bebas serta tidak terikat. Pemerintah tidak tunduk kepada kekuatan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan. RIS dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Sejarah mencatat, Indonesia pernah memakai 2 bentuk negara, yakni kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat juga berwenang mengatur seluruh daerah, sedangkan negara serikat atau federal suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Bedanya dengan negara kesatuan, pemerintah pusat hanya bertugas mengurus hal-hal yang mempunyai sifat nasional saja, seperti politik luar negeri, fiskal, pertahanan, dan keamanan. Negara bagian diberi wewenang lebih untuk mengurusi masalah dalam negerinya sendiri, seperti hukum, keuangan, politik, dan kebijakan publik. Berubah menjadi RIS. Pada awal kemerdekaan, para pendiri negara bangsa sepakat memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia.
Namun agresi militer yang dilakukan oleh Belanda memaksa pemimpin Indonesia memilih bentuk negara serikat sesuai perjanjian KMB. Setelah perjanjian KMB, Indonesia resmi berubah menjadi RIS. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS. Kembali negara kesatuan. Namun RIS tidak bertahan lama. Desakan untuk kembali ke bentuk kesatuan terjadi di negara-negara bagian RIS. Negara-negara bagian RIS satu persatu membubarkan diri dan memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Pemimpin Partai Masyumi, Muhammad Nasir, merasa hasil KMB seperti langkah Belanda untuk memecah Indonesia. Maka Muhammad Nasir menyampaikan gagasan di DPR RIS untuk kembalikan sistem pemerintah Indonesia ke bentuk kesatuan. Gagasan Nasir dikenal sebagai Mosi Integral Nasir. Akhirnya Soekarno membubarkan RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dan secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat dirubah. Negara kesatuan ada dua macam, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralistik dan negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Negara kesatuan dengan sistem desentralistik memiliki 5 varian. 1. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik. 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik. 3. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang proporsional. 4. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik. Dan 5. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistik. Dari 5 model kesatuan dengan sistem desentralisasi tersebut, negara kesatuan RI di era reformasi ini merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik ketika berlakunya UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 32 tahun 2004. Dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Terima kasih, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.